Diajak ke kuburan sama orang yang namanya itu ada di batu nisannya. Ini cerita menarik banget. Kalian harus dengerin sampai akhir. Saatnya kita membagikan cerita horor. Cerita horor yang kalian gue mau bagikan itu dikirimkan oleh seseorang yang bernama Dana. Jadi kisahnya, Dana itu kecil di suatu kota dengan inisial M. Tinggal di sana dari lahir sampai sekitaran kelas 3 SD. Dia harus pindah ke kota S karena ayahnya itu ditugaskan di kota tersebut. Jadi satu keluarganya itu pindah. Sampai sekitar 4 tahun yang lalu, waktu Dana ini kelas 1 SMA, dia lagi liburan. Terus liburanlah ke kota masa kecilnya ini, ke rumah tantenya. Setiap hari dia jalan seperti biasa sampai hari keempat. Hari keempat pulang sholat subuh. Dana yang biasa lewat jalan yang biasa dia lewati, dia kali ini mikir, coba sekalian jalan-jalan deh gitu. Jadi dia ambil rute yang berbeda daripada yang biasanya dia lewatin. Nah, waktu ambil rute yang berbeda ini, dari kejauhan dia tuh lihat ada perempuan yang berdiri di bawah pohon. Waktu itu Dana mikir, ini orang bukan ya? Apalagi kan pulang sholat subuh kan masih lumayan gelap kan. Dana lewat tuh, pas mulai deket, orang ternyata, jelas kelihatan orang. Terus gak berapa jauh tuh dari si perempuan ini, tiba-tiba si perempuan ngomong, Mas, sebentar deh, katanya gitu. Dana nengok kan, iya mbak, kenapa, ada apa? Mas, bisa gak tolong anterin saya ke tempat itu mas? Tempatnya gelap soalnya takut ada apa-apa kalau saya sendirian, kata si perempuan ini kan. Dana perhatiin tuh, ini orang nih, perempuan juga kelihatannya baik-baik lah. Gak mungkin orang ini berniat jahat, pikir Dana gitu. Oh iya udah mbak, ayo mari saya antarkan. Udah tuh berdua jalan ke arah yang Dana inget dulu waktu kecil. Ini tuh harusnya pemakaman umum, pemakaman warga situ. Tapi karena beberapa tahun kemudian dibangun pemakaman baru, jadi ada beberapa yang dipindah dan beberapa yang gak ada keluarganya atau gak diurus itu tetap di situ. Mereka berdua jalan loh. Mbak mau ke makam? Iya mas, kata si perempuan ini. Dan mereka datengin tuh satu makam di bawah pohon gitu. Makamnya udah rumput banget tuh, udah semak belukar di mana-mana, udah nggak keurus lah. Dia bersihin dikit-dikit, dia lihat batu nisannya. Loh, kok namanya itu Mila? Mila? Ini jangan-jangan Dana keinget. Jadi dulu semasa Dana itu kecil, dia tuh punya teman main, namanya Mila. Rumah mereka tuh berdempetan, dan mereka tuh ada di perbatasan desa gitu. Walaupun sekolah mereka berbeda, tapi karena Dana nggak punya teman main ya, karena teman main yang satu sekolah itu rumahnya jaraknya lumayan jauh. Jadi sehari-hari ini main sama si Mila ini, walaupun Mila ini beda desa. Kok ini kayak nama teman masa kecilku. Terus nggak tahu kenapa ada aura dari perempuan yang tadi Dana anterin itu kerasa kayak teman masa kecilnya. Ada beberapa ciri-ciri yang dia lihat, kayaknya teman masa kecilku deh, pikir Dana gitu. Terus dia liatin aja tuh batu nisan. Terus waktu dia mau tanya, mbak, ini makam siapa? Pas dia nengok ke arah perempuan tadi berdiri, itu udah nggak ada, John, hilang. Dana shock kan? Tapi kata Dana nggak ada rasa merinding di situ, nggak ada rasa merinding. Yang ada itu cuma rasa bingung, khawatir. Terus kemana sih perempuannya yang lebih ke bingung sebenarnya? Tuh, dan akhirnya nggak mau ambil pusing. Siapa tahu perempuan itu lari entah kemana, walaupun nggak ada tanda-tanda sama sekali ya perempuan ini lari ya, karena otomatis pasti kedengeran kan, apalagi itu di semak-semak subuh lagi, masih sepi kan. Pas Dana jalan keluar, di depan tuh ketemu orang, sebut saja Pak Ahmad. Pak Ahmad ini yang dulunya ngurusin makam itu. Dana masih ingat. Pak, loh Dana, kata si Pak Ahmad. Iya Pak, liburan. Ngapain Dan di sini, kata si Pak Ahmad. Enggak Pak, tadi tuh saya nganterin. Pak, Dana tanya, itu makam yang di bawah pohon itu Mila siapa ya Pak ya? Lah, itu mah Mila teman kecil kamu yang rumahnya di sebelah kamu. Wah, Dana langsung shock kan. Yang bener gak ada. Nah di situ tuh Dana baru ngerasa merinding. Dia buru-buru pulang ke rumah. Mungkin Mila itu berpamitan untuk yang terakhir kali, supaya Dana tahu. Menurut kalian gimana? Apakah
Gila ini pamitan atau ada hal lain yang ingin dia sampaikan? Coba tulis di kolom komentar. Tapi aneh sih, kalau si perempuan ini lari terus sembunyi mungkin aja, tapi kalau sampai pohon segede itu yang udah tumbuh puluhan tahun terus tiba-tiba hilang, itu nggak masuk akal. Coba